Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan, saya ke Pak Lisman Manurung ya nih Pak ya. Kalau dilihat aturannya semuanya sudah jelas begitu ya, tetapi tampaknya memang masih banyak yang mengabaikan ini. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan? Ya, asumsinya dulu aturannya jelas itu seperti apa. Setiap aturan itu begitu dibuat ya pasti terbuka kemungkinan untuk tidak jelas. Nah, yang saya perhatikan adalah ini adalah industri tertentu yang punya risiko tinggi, tetapi barang yang terjadi di sana itu manfaatnya kan beda ya. Ini kan petasan ataupun kembang api. Ini kan sesuatu yang sangat dikonsumsi dengan cara yang berbeda kan gitu. Pertanyaannya adalah risiko yang ditimbulkan ini siapa yang harus menanggung gitu loh. Kalau menurut saya ke depan barangkali yang lebih pasti adalah begini, kalau kita pun minta pemerintah bikin berbagai macam regulasi, setiap regulasi itu kan menuntut biaya. Dan yang menanggung biaya siapa? Kembali lagi pada pajak. Ya toh? Nah sekarang kalau seluruh orang menanggung risiko daripada satu industri seperti ini, saya kira nggak fair. Sehingga yang dalam pikiran saya adalah, ya harus dikenakan secara spesifik pajak atau bea atau apa saja bentuknya untuk juga mengurangi tendensi industri seperti ini. Industri yang berisiko tinggi, ya. Berisiko tinggi dan untuk apa? Kalau risiko tingginya untuk perbaikan pangan atau apa dan seterusnya, tentu pemerintah wajar saja untuk mensubsidi karena juga keperluan kita bersama kan gitu. Tapi kalau kembang api, petasan, kita juga pusing dengernya misalnya kan, atau kembang api juga oke, kita nikmati, tapi yang lebih nikmat kan pembakarnya seperti itu. Jadi menurut saya, ya ke depan itu kita harus secara spesifik, udah sekaligus itu berarti bahwa standar untuk penyelenggaraan pabriknya juga harus lebih dipertinggi. Anda melihat Pak Isnur bahwa ini ada unsur pidana begitu dalam kejadian ini? Oh ya, kalau ini kita menunggu investigasi, tapi dalam laporan tadi misalnya Komnas HAM merilis dia upahnya di bawah minimum 1 juta doang, itu udah jelas pidana ketenagakerjaan. Sebanyak anak-anak juga ya Pak? Iya, itu anak-anak juga, itu juga bagian dari eksploitasi anak-anak. Itu juga pidana juga. Kemudian lingkungannya, banyak yang tadi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, itu juga pelanggaran berat dalam ketenagakerjaan. Ini yang penting sekali secepatnya ketenagakerjaan dan seluruh stakeholder pemerintahan audit. Berani, dan itu apa? Audit semua perizinan, audit semua sistem ketenagakerjaan. Jangan kemudian karena ada sedikit ancaman takut, enggak. Buat sistem di mana ketenagakerjaan punya kekuatan, fungsi. Masuk semua pabrik, cek semuanya, lihat semua kondisinya dan pastikan semua aman. Kalau enggak ya tutup pabriknya gitu. Nah, itu sudah dilakukan ya Pak? Jangan sampai menunggu ada ledakan-ledakan yang lain kan Pak? Sebenarnya kan pola kita di pengawasan itu Mbak Rama adalah melalui pertama pemeriksaan awal namanya. Pemeriksaan awal itu seperti ini, perusahaan yang baru 2 bulan, 3 bulan diperiksa oleh pengawas. Dan itu hasil pemeriksaan itu dikeluarkan namanya nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu adalah hasil temuan daripada teman-teman pengawas ini untuk misalnya di sana perlu disarankan alat pemadam, hidran perlu dibangun, kemudian sprinkler, kemudian smoke detector, emergency exit, kemudian dan lain sebagainya, termasuk upaya-upaya pembentukan organisasi panitia pembina keselamatan dan kesehatan. Termasuk bangunan Pak, bagaimana bangunan itu dibuat sejak awal. Itu harus tapi kalau memang sudah ada pengawasnya, tapi mengapa ada pabrik yang tanpa persyaratan itu bisa? Ini kalau menurut keterangan teman-teman bahwa quote and quote lah, koordinasi antara Kabupaten Tangerang dengan teman-teman kami di provinsi itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa begitu Mbak Rama? Begitu keluar izin oleh Kabupaten Tangerang, mestinya ya setidak-tidaknya nggak usah dilapor tapi dikoordinasikan. Ini teman-teman provinsi ini berkait dengan PT ini. Pak Amri, ini yang kedua loh Tangerang. Sebelumnya ada peristiwa buruh kuali di Sepatan. Iya. Itu yang sangat buruk, perbudakan. Panci. Buruh panci kuali, itu Tangerang juga sama. Betul. Ini terjadi di kabupaten yang sama, kejadian yang kedua. Ini mengerikan, terjadi perburuhan. Apa tidak ada, karena ini harusnya dibuat pelajaran begitu ya, atau momentum begitu Pak ya. Ini sebelumnya sebenarnya sudah ada. Iya, kalau itu saya menjawabnya sebenarnya koordinasi lah antara kabupaten kota dengan provinsi. Karena memang undang-undang mengatakan pegawai pengawas itu ditarik ke provinsi. Tapi bukan berarti ini mengabaikan teman-teman di kabupaten dan kota. Ini tetap eksis mereka, cuman
Ini kan faktor komunikasi antara Kabupaten Tangerang tidak mengkomunikasikan ke teman-teman. Nah, dengan kejadian ini koordinasi dan komunikasinya ini sudah diperbaiki tidak Pak? Itu yang ngeri sekali Pak ya. Harus. Karena apa Mbak Rama? Bahwa kita sudah ada ketentuan Permen 33 tentang tata cara pengawasan ketenaga kerjaan. Di situ jelas Mbak Rama kaitannya dengan muncul lahirnya Permen 33 tentang tata cara pengawasan itu lahir karena kan Undang-Undang 23 2014 ini diaturlah hierarki seperti apa teman-teman kita di pengawasan di provinsi, bagaimana hierarki hubungannya dengan teman-teman kabupaten kota. Seperti itu Mbak Rama. Baik, Tangerang sebenarnya tidak jauh dari Jakarta begitu ya. Tidak jauh dari ibu kota, bisa terjadi hal-hal ada yang sampai seperti perbudakan, ada yang dengan pabrik tanpa ada keselamatan kerja. Bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh begitu dari ibu kota? Kita akan bahas lagi bisa setelah pesan-pesan berikut ini.